Unjol, sekarang jadi UI. Jadi daftar lewat jalur terakhir mandiri. Pilihan pertama jurusan akidah filsafat, pilihan kedua tafsir hadis. Program khususnya sekarang yang namanya sekarang itu ilmu hadis. Ya, tapi saya mengambil yang PKTH, program khusus tafsir hadis. Jadi bayangan saya itu cara mengambil hadis itu minimal kita belajar itu kalau biasanya anak hadis itu kalau dia diusulutin itu masih Al-Quran cek, buku Balagul Maram cek, juga dijanjang Arabnya sama dengan pasti ya Pak Brego bisa. Itu yang salah jalan kita. Rupanya setelah itu saya pergi ke jurusan, ketemu sama Pak Amril yang prodi sekarang, ketua prodi sekarang. Pak, saya masuk jurusan, oh bagus, itu jurusan filsafat akidah. Yang ada di mindset saya dulu adalah akidahnya, bukan filsafatnya, tapi akidahnya. Minimal saya keluar nanti dari Widi Membondol Padang itu, IAIN itu, akidah saya kuat. Akidah saya itu kuat. Minimal saya sudah kokoh akidah gitu. Siang malam zikir saya kokoh. Ya. Minimal saya itu bayangan saya kalau saya pulang kampung ada ketemu wanita misalnya kita baru pulang kampung ketemu cewek misalnya sedang buka aurat, minimal saya astagfirullah. Itu bayangan saya. Bayangan saya akidah kan, akidah kita sudah kuat. Rupanya jauh dari pemikiran awal. Baru masuk belajar 1 semester, belum belajar filsafat itu, masih belajar ilmu tauhid sama ayah anda Dr. Satria. Jadi menarik belajar sama beliau menjelaskan tentang konsep manusia itu. Ya, ya qalu bala sahidna. Sudah belajar sama Pak Satria, ya. Tapi sayang kalian tidak tatap muka, karena tatap muka seru itu belajar sama beliau. Nah, jadi semester 3 baru mahasiswa API itu belajar filsafat pengantar, filsafat umum. Nah, bukan semester 1, tapi semester 3. Semester 3 barulah belajar filsafat. Belajar filsafat awal pertama kali diampu oleh Bu Dekan, mantan dekan Bu Widya Fitri. Dijelaskan oleh beliau. Semakin dijelaskan, semakin stres. Semakin dia menjelaskan, semakin pusing. Apalah hendak filsafat ini sebenarnya? Ya, bingung. Saya bingung. Apalah keinginan dari filsafat? Ya. Tapi karena yang dijelaskan yang pertama kali cinta, akhirnya yang dimauani saya cinta. Saya aplikasikan cintanya itu. Oh, jadi playboy ya saya kuliah. Setiap fakultas ada cewek saya. Iya. Waktu saya S1 kuliah itu setiap fakultas itu ada cewek yang buat. Ya, minimal 2 bulan tutui. Tidak cocok tutui. Tapi hebatnya orang yang menjalani cinta itu, kalau memakai cinta, menjalani cinta itu memakai metode filsafat, dia tidak pernah tersakiti. Ya, dia mau jalan sama orang lain, masa bodoh, kasar atau ya. Butuh ya bawa oke, saya takut. Ya. Waktu saya KKN, saya terapkan lagi itu cinta, memakai metode filsafat. Akhirnya cinlok, anak Pedi. Karena saya KKN sekelompok dengan Pedi. Putus sama anak Pedi, saya ambil lagi dalam satu kelompok itu, anak Adam. Sampai saya melanjutkan S2, sebelum melanjutkan S2, dia minta LDR bang. Dan LDR itu berat. Di Jogja besok mana tahu apa ketemu cewek yang lebih ini, akhirnya ini sekarang kita break saja. Tapi karena kita anak filsafat, saya nggak mau itu tanpa penjelasan abu-abu itu kan ada syariah hitam putih. Saya harus jelas break atau putus. Putus kan oke, berangkat, putus. Berangkat ke Jogja, di Jogja kuliah 14 orang dalam lokasinya. 2 wanitanya, persaingan ketat. Nah,
Yang selain itu cap lonceng saya. Ya, dua wanita itu tomboy lah, laki-laki lah tuh. Baru orang ngecek, ya. Satu anak Medan, satu teman saya dari Padang, satu lokal. Gak mungkin kan, gak mungkin awak ambil kawan. Pasti kesempatan lagi anak Medan. Lah anak Medan kok baru nyebut, Mbak, mbak kamu, makan kau nanti. Jadi hilang mental awak. Akhirnya jomblo lah selama S2. Balik dari S2, ternyata mantan saya yang anak ini tadi belum juga menikah. Dia menunggu saya melamar, tapi saya nggak stres lagi kan, kita udah lagi. Nah, kalau udah lagi nggak ini lagi. Alah balik aja dong. Bisa semua enggak. Jadi sih kita kan. Setelah itu karena saya tidak memberi kepastian, akhirnya dia menikah dengan orang lain. Tahun yang lalu Allah berkehendak lain, akhirnya dia meninggal dunia. Itulah hebat. Ya. Nah itu tak jadi. Cukup bayangkan kok jadi yang bukainya kini mati. Ya. Dia dalam keadaan hamil dulu, dalam keadaan hamil belum lahir. Akhirnya Allah berkehendak karena ada penyakit riwayat, akhirnya dia meninggal dunia. Nah itu Allah itu sudah tahu, karena hati saya itu dari dulu itu selalu happy, tidak pernah bersedih. Jadi jangan sampai sedih itu menghingga di hati saya, maka tidak berjodoh dengan dia. Coba kalau misalnya jodoh, kehilangan orang yang dicintai itu bukanlah sesuatu yang enak. Ya. Kalau tidak percaya silakan, bisa waktu siang malam tak akan bisa lalu terganggu. Nah, akhir-akhirnya pusing nih. Ternyata kita di filsafat ini kan perlu saya garis bawahi, kalian jangan pusing di filsafat itu, kalian jangan pusing dengan dunia kerjanya. Sekarang itu kuliah saja, kuliah ya, lengkapi syaratnya, selesaikan kuliah, nanti itu kerja akan ini. Karena kita di filsafat ini liar, pemikiran kita liar, ya, tidak sama dengan yang lain. Kalau tidak dakwah, ini harus sesuai dengan konteks dakwah. Tidak bisa liar dalam berdakwah. Mari, yang pacaran, nggak apa-apa zina. Ya itu tak boleh berdakwah kayak gitu, takut orang. Ya, yang syariah, iko belajar kalian kolak haram, ya kan? Iko baru yang halal. Itu saya pernah. Kalau yang tarbiyah, lain lagi, karena di sana ada pendidikan, ada apa ya? Kalau di saintek itu lebih ini apa, meneliti kayak biasanya virus, tapi semua fakultas itu bisa atau ada korelasinya dengan jurusan kita di filsafat. Itu makanya filsafat itu dikenal dengan Mother of Science, ya, Mother of Science. Ya, virus itu kalau kita hubungkan dengan sains, virus itu kan bersifat metafisik, tidak bisa. Ya, jadi bagaimana supaya dia nampak? Maka kita memakai teori ontologi, sesuatu yang bisa kelihatan, yang ada, dia itu ada. Jadi memakai alatnya apa? Kaca apa tuh? Pembesar itu, mikroskop. Nah, jadi ada hubungannya, semuanya itu ada hubungannya. Ya, memang filsafat itu kan ilmunya mengawam-awam atau apa? Itu kan dia mengawam-awamkan itu kan karena belum diturunkan. Makanya kita yang di filsafat ini harus mulai dari sekarang kalian mensiasati apa yang harus kalian lakukan nanti setelah tamat. Yang ada di pikiran itu jangan hanya sekedar guru. Mentang-mentang kita orang api, beko painya ke panyulu agama, pai ke kuah, pai ke iko, jadi guru akidah, jadi guru tahfiz. Bukan seperti itu. Kalian harus liar pemikirannya, harus mensiasati apa yang harus kalian lakukan, seperti yang kita pelajari. Kalau misalnya kita dalam ilmu kalam mempelajari Jabariyah, Qadariyah, kalaulah misalnya kalian gagal dalam mengimplementasikan konsep Jabariyah itu bahaya. Karena Jabariyah itu sandarannya hanya Tuhan. Berbuat salahkah kita? Tuhan. Bazina dinda itu Tuhan yang salahkan tuh. Udah takdir Tuhan. Lah siapnya berzina, Bang. Lah siapnya maksiat. Ya.
Kenapa kamu berzina? Udahlah takdir Tuhan. Oh lama kalau minta itu zina saya taruhin. Mereka apa aja yang salah? Benar salah yang kita lakukan itu Tuhan. Itu kalau Jabariyah. Besok kalian belajar itu. Sekarang ilmu kalam belum ini ya. Besok kalian itu ketemu dengan mata kuliah ilmu kalam. Ilmu kalam 1, ilmu kalam 2. Jabariyah itu seperti itu. Tapi ada juga yang lebih ininya Qadariyah. Qadariyah itu ndak terlalu identik ke Tuhan. Apa mau jadi apa saya yang masa akan datang itu adalah hasil dari kerja saya pada hari ini. Misalnya abang gini, abang jadi dosen kok itu ndak ada urusan Tuhan. Itu konsep Jabariyah. Ya. Abang jadi dosen itu karena abang kuliah beberapa tahun yang lalu. Itu kalau Qadariyah. Jadi bagaimana kita implementasikan itu? Maksudnya kalaulah kita nanti memakai konsep itu benar dalam ininya, tamat kuliah awak tidak perlu mencari kerja, tapi awak menciptakan buka usaha ke, buka apa ke, minimal manggale apa ke, buat kini kan dunia udah teknologi itu adalah bisa kalian gunakan. Ada namanya misalnya all shop itu, misalnya namanya Lena all shop gitu, atau Lena Mar atau apa ya, minimal kalian itu gunakan itu, bisa mulai dari sekarang. Karena kalau misalnya berbicara tentang dunia kerja atau itu, banyak senior kalian kini yang BP abang dulu itu kini sebagian masih ada yang jadi primus ya, pria musola ya, jadi primas, pria masaji ya, masih tinggal di masaji maksudnya ya. Apa artinya? Belum bekerja ya. Karena kenapa? Karena dia tidak mensiasati dari awal. Kalau abang tuh secara kebetulan mungkin dek Bu Wit itu kan orang filsafat dulu, jadi saya pulang langsung saya menghadap Bu Dekan, Bu ambola tame tolong STA gitu, udah masuklah mengabdi di UIN. Nah seperti itu, karena kita dekat dulu sama beliau. Nah jadi bagaimana nanti filsafat ini bisa kita kembangkan? Jangan bergantung dan jangan kita mengambil ini dari para senior. Oh di sini tuh ada tuh anak filsafat tuh di DPR tuh ada tuh anak filsafat tuh. Yaitu adalah jalan dia, yang dipikirkan tuh jalan awak. Ya, ketika awak lapar, orang tidak tahu. Ya, bayangkan itu. Ya, kita selalu bergantung kepada orang. Ketika awak lapar, itu tidak tahu orang udah. Ya, ini lapar, ini makan, tidak antai. Ya, kok ini tahan ke paling kalian matai. Paling gitu. Jadi jangan kalian menganggap bergantung itu enak. Itu makanya sekarang itu di UIN itu nanti akan membuat suatu program atau suatu pemberontakan atau renaissance ya, anak semester 5 itu beraja tuh filsafat barat, dia akan memakai alumni yang mempunyai bakat. Misalnya bakatnya bagian bengke ditarik, kalau ada proyek UIN nanti akan diinikan ke orang yang pandai malas. Kalau misalnya pandai hal yang lain, entrepreneur yang lain, menjahit atau apa, kalau misalnya membuat baju wisuda diserahkan kepada alumni. Jadi diselamatkan alumni ini. Nah itu makanya awak harus ada bakat. Ambo punya bakatnya bang itu. Ya pagi jago, malam lalu itu tidak bakat namanya itu, bohong lah. Nah jadi seperti itu, kalian harus mensiasati dari sekarang. Di mindset kalian jangan hanya sekedar nanti kalian hanya larinya ke guru. Dan jangan pula nanti itu di mindset kalian tame harus ikut pokoknya jadi PNS. Karena di benak atau mindset orang awam itu, orang yang bekerja itu adalah orang yang selalu memakai dasi ya, Sarawak, dasar kain, sepatu loka, ya pakai jas. Nah itu baru bekerja. Beko lah masalah gajinya tuh. Yang penting ini nampak contoh-contoh anak-anak pendidikan, anak-anak dari tarbiyah itu. Kalau misalnya keluar pagi pakai baju coklat, kan baju guru tuh, padahal honorer tuh. Kalau dihitung terima 3 bulan sekali, itu pun lah dikarek lah. Ya sebulan 250 kali 3 bulan. Baranya tuh, 7,5 potong lo pajaknya.
potong yang iko lah, potong membuat baju seragam batiknya dulu, batik sekolah atau iko. Akhirnya terima 200, ya. Jarak tempuh dari rumahnya ke sekolah sekitar setengah jam. Laminya, nah, tapi di mindset orang awam itulah sukses. Nah, jadi sukses itu bukan seperti itu. Walaupun nanti kalian kerjanya bengkel atau apa, yang penting usaha kalian itu lebih besar lagi gajinya daripada para PNS. Yang bengkel-bengkel las tuh, sekali orang membuat borong itu seminggu dalam 5 juta pun bisa. Lah PNS 1 bulan itu gaji pokoknya 3.500.000 itu cari lo golongannya. Kalau golongan hitam itu gajinya lebih rendah lah. Nah, jadi apa? Jangan kita melihat tadi malam itu kami berkumpul itu sama senior-senior kita di API, sama Bang Alfred, sama Bang Angga, ya, sama teman-teman yang lainnya. Dia itu membicarakan bagaimana kita nanti itu alumni-alumni AF ini nggak terlalu terpinggir. Kalau kuota-kuota PNS kalian bersandar di mindset kalian nanti kalau tamat hanya PNS, setiap tahun itu formasi yang untuk kita jurusan kita itu CIE-nya satu provinsi, ya. Sumatera Barat itu untuk anak filsafat CIE itu pun jadi guru akidah halak atau jadi penyuluh agama, ya. Karena apa? Saya pun sudah 2 kali ikut itu. CIE yang daftar 1000, yang diambil CIE itu pun saya lihatlah orangnya. Nepotisme kita masih ada, ya, KKN, kolusi korupsi nepotisme, ya, cuma 1 setiap tahun. Alumni API sudah banyak, sudah berbagai daerah banyak. Nah, jadi mau kemana nanti kita itu kalau misalnya